Miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman yang salah atau keliru tentang suatu hal. Dalam konteks pendidikan, miskonsepsi sering terjadi ketika seseorang memiliki pandangan yang salah terhadap suatu konsep atau materi yang bertentangan dengan pemahaman yang benar atau dengan fakta. Miskonsepsi dapat terjadi akibat informasi yang tidak lengkap, penafsiran yang keliru, atau pengaruh dari pengalaman pribadi yang tidak relevan dengan fakta ilmiah atau pengetahuan yang tepat. Ada beberapa jenis miskonsepsi yang sering terjadi terkait dengan gravitasi. Yang pertama, miskonsepsi tentang berat dan massa. Banyak orang yang sering bingung antara massa dan berat. Massa adalah jumlah materi dalam suatu benda dan tidak bergantung pada lokasi. Sedangkan berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat gravitasi dan dapat bervariasi tergantung pada tempat, misalnya bumi, di bulan, atau di luar angkasa. Di permukaan bumi, berat benda tergantung pada percepatan gravitasi yang ada, sedangkan massa tetap konstan. Yang kedua, miskonsepsi tentang gaya gravitasi di bumi. Ada pandangan yang salah bahwa gravitasi tidak berpengaruh pada benda yang jatuh di bumi. Seringkali orang berpikir bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Padahal, menurut hukum gravitasi universal, semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama jika diabaikan hambatan udara. Perbedaan yang terlihat disebabkan oleh hambatan udara. Yang ketiga, miskonsepsi tentang pengaruh gravitasi di luar angkasa. Banyak yang berpikir bahwa di luar angkasa tidak ada gravitasi, padahal di luar angkasa gaya gravitasi masih ada, meskipun lebih lemah dibandingkan di permukaan bumi. Astronot dan satelit yang berada di orbit bumi tetap mengalami gaya gravitasi, namun mereka berada dalam keadaan free fall yang membuat mereka merasakan weightlessness. Yang keempat, miskonsepsi tentang bentuk gravitasi. Gravitasi seringkali dianggap hanya berlaku di arah vertikal, atas bawah di bumi, padahal gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang bekerja secara radikal menuju pusat massa, misalnya pusat bumi. Ini berarti gravitasi bekerja ke segala arah, bukan hanya ke bawah. Yang kelima adalah miskonsepsi tentang gravitasi dan waktu. Dalam teori relativitas umum Einstein, gravitasi dapat mempengaruhi aliran waktu, sebuah konsep yang kadang sulit dipahami. Kecepatan waktu bisa berbeda tergantung pada kekuatan medan gravitasi. Bagian ketiga adalah penyebab miskonsepsi. Miskonsepsi ini sering terjadi karena beberapa faktor, antara lain: yang pertama, pengalaman sehari-hari yang membatasi. Pengalaman visual. Kita sering melihat benda jatuh ke bawah, sehingga mudah berasumsi bahwa gravitasi selalu menarik benda ke pusat bumi. Ini membuat kita sulit membayangkan gaya gravitasi bekerja pada skala yang lebih besar atau dalam kondisi yang berbeda. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sekitar kita seperti bangunan yang tegak lurus dapat memperkuat anggapan bahwa bawah selalu menuju pusat bumi. Yang kedua, kurangnya pemahaman konsep dasar. Massa dan berat. Banyak orang masih bingung antara massa dan berat. Massa adalah jumlah materi dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Gaya dan gerak. Pemahaman yang kurang tentang konsep gaya dan gerak dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana gaya gravitasi memengaruhi gerak benda. Yang ketiga, informasi yang salah atau tidak lengkap. Media populer. Film,
Film kartun atau buku cerita anak-anak seringkali menggambarkan gravitasi dengan cara yang tidak akurat, seperti benda yang melayang di luar angkasa tanpa gaya gravitasi sama sekali. Pengajaran yang kurang tepat. Jika penjelasan tentang gravitasi tidak diberikan secara jelas dan sistematis, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang salah. Yang keempat, bahasa dan istilah yang membingungkan. Kata-kata sehari-hari. Kata-kata seperti tarik-menarik atau menghisap sering digunakan untuk menjelaskan gravitasi, padahal konsep sebenarnya lebih kompleks. Istilah teknis. Istilah seperti kurvatur, ruang waktu mungkin terlalu sulit dipahami oleh sebagian orang, terutama anak-anak. Yang kelima, prasangka dan keyakinan pribadi. Pengalaman pribadi yang akurat. Pengalaman pribadi yang kuat, meskipun tidak akurat, dapat sulit diubah. Keyakinan agama atau filsafat. Beberapa keyakinan agama atau filsafat dapat bertentangan dengan pemahaman ilmiah tentang gravitasi. Contoh miskonsepsi. Gravitasi hanya ada di bumi, padahal semua benda yang memiliki massa memiliki gaya gravitasi. Benda yang lebih berat jatuh lebih cepat. Dalam ruang hampa udara, semua benda akan jatuh dengan kecepatan yang sama, terlepas dari massanya. Gravitasi adalah gaya yang mengisap. Gravitasi sebenarnya lebih tepat dijelaskan sebagai kurvatur, ruang waktu. Cara mengatasi miskonsepsi. Penjelasan yang jelas dan sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan berikan contoh-contoh konkret. Berikut eksperimen. Melakukan eksperimen sederhana dapat membantu siswa memahami konsep gravitasi secara langsung. Berikut visualisasi. Gunakan gambar, animasi, atau simulasi untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep yang abstrak. Dan terakhir, diskusi. Ajak siswa untuk berdiskusi dan berbagi ide. Yang keempat, mari kita bahas lebih dalam mengenai strategi penyelesaian miskonsepsi gaya gravitasi. Miskonsepsi ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman yang mendalam atau adanya informasi yang salah sebelumnya. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, identifikasi miskonsepsi. Tes diagnostik. Gunakan soal-soal yang dirancang khusus untuk mengungkap pemahaman siswa tentang gravitasi. Soal-soal ini bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Yang berikutnya ada wawancara. Lakukan wawancara individual atau kelompok untuk mengenali lebih dalam pemikiran siswa tentang gravitasi. Yang berikut ada observasi. Perhatikan cara siswa menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gravitasi. Yang kedua, penjelasan yang jelas dan sederhana. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari istilah-istilah teknis yang terlalu rumit. Gunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami siswa. Yang berikut, berikan contoh konkret. Hubungan konsep gravitasi dengan pengalaman sehari-hari siswa seperti benda yang jatuh atau gerakan planet. Yang berikutnya, gunakan analogi. Bandingkan konsep gravitasi dengan hal-hal yang sudah familiar bagi siswa, misalnya seperti magnet yang menarik benda besi. Baik, yang ketiga, eksperimen dan demonstrasi. Yang pertama, lakukan percobaan sederhana, misalnya jatuhkan benda dengan massa benda berbeda dari ketinggian yang sama. Yang kedua, gunakan alat bantu visual, tampilkan video atau animasi yang memperhatikan bagaimana gaya gravitasi bekerja. Yang keempat,
diskusi dan pertanyaan. Yang pertama, ajak siswa berdiskusi, ciptakan suasana kelas yang interaktif agar siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi ide. Yang berikutnya, ajukan pertanyaan yang menantang. Dorong siswa untuk berpikir kritis dan mencari jawaban sendiri. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, presentasikan masalah nyata, hubungkan konsep gravitasi dengan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, ajak siswa mencari solusi. Dorong siswa untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Yang keenam, gunakan berbagai sumber belajar. Misalnya, buku teks. Pilih buku teks yang menggunakan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan gambar yang menarik. Yang berikut, media online. Manfaatkan video edukasi, simulasi, dan game yang tersedia di internet. Yang berikut, alat peraga. Gunakan alat peraga yang dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep gravitasi. Baik, yang ketujuh, perkuat koneksi antar konsep. Seperti hubungkan dengan konsep lain. Tunjukkan bagaimana konsep gravitasi berkaitan dengan konsep-konsep lain dalam fisika seperti gaya, gerak, dan energi. Yang kedelapan, berikan umpan balik yang konstruktif seperti berikan pujian kepada siswa untuk mereka menunjukkan kemajuannya. Yang berikut, tawarkan saran perbaikan, berikan saran yang spesifik untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Yang kesembilan, ulangi dan variasikan seperti ulangi penjelasan konsep gravitasi dengan cara yang berbeda-beda. Yang berikut, variasikan aktivitas, gunakan. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan materi miskonsepsi gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah fenomena yang kompleks. Untuk mengatasi miskonsepsi ini, kita perlu memahami tidak hanya konsep gravitasi itu sendiri, tetapi juga bagaimana miskonsepsi terbentuk dan dipertahankan. Dengan pendekatan yang holistik, kita dapat membantu orang lain mengatasi miskonsepsi dan membangun pemahaman yang lebih akurat tentang alam semesta.